Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada, saat ini malam minggu kita berada di sini, ngobrol santai sastra, belajar menjadi penulis dari ahlinya. Bersama saya, Risa Curia, 1 jam ke depan di ruang Bual Kolacino GSM Podcast. Di sini saya akan mengundang narasumber kita yang sudah malang melintang di dunia sastra. Siapa yang tidak kenal Bang Haris Priadi. Nah, malam ini kita kehadiran tamu Bang Haris Priadi yang akan ngobrol santai bersama kita, dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini. Oke, sebelum kita beranjak kepada hal yang lebih fokus lagi, saya akan membacakan biodata naratif Bang Haris dulu. Bang Haris Priadi adalah seorang pewujud pemanggungan sutradara dan teater, penafsir atau aktor, penulis teks dramatik, naskah drama, dan puisi. Bersama grup teater yang didirikannya pada tahun 1989, kelompok teater kami aktif memanggungkan teks-teks dramatik yang ditulisnya sendiri pun penulis lain, baik dari dalam negeri dan juga penulis asing atau mancanegara. Wah, keren ya. Tercatat telah puluhan karya pemanggungan teater yang digarapnya. Kelompok teater kami adalah grup teater yang kerap kali bekerja sama dengan pusat-pusat kebudayaan asing yang ada di Indonesia, seperti British Council, The Japan Foundation, Pusat Kebudayaan Australia, Australian Embassy, Australian Indonesia Institute, Erasmus House, dan Pusat Kebudayaan Amerika, Amerika. Gaya dan bentuk penyutradaraannya sangat unik dan khas, yang terlihat begitu kental dan kuat dalam memadukan bahasa teks dengan bahasa tubuh aktor-aktornya yang diwujud tampakkan dengan mengangkat teks-teks dramatik atau naskah drama yang bergenre realis dalam bentuk pemanggungannya yang sangat imajinatif. Beberapa teks dramatiknya telah pula dibukukan, diantaranya adalah Bah Trilogi, yaitu pergaulan dalam 3 pemeristiwaan teater. Nah, terus kemudian beliau juga adalah seorang dosen, mengajar di London School of Public Relations, Communication and Business Institute dengan mata kuliah Introduction of Performing Arts. Wah, keren banget, banyak sekali nih. Buku-bukunya adalah Jalan Kesaksian dan Sajak, adalah buku puisi tunggalnya yang kedua yang baru saja terbit di bulan November. Yang pertama itu puisi Sabda, sajak-sajak apostolik, terbit pada tahun lalu, yaitu di 2019. Juga di bulan November, jadi sama-sama bulan November ini terbit 2 buku, 2019 dan 2020. Nah, oleh karenanya Bang Haris ini bukan hanya seorang aktor teater, tapi juga seorang pemuisi, seorang penyair, dan nanti di akhir acara ini Bang Haris juga akan membacakan satu puisi buah karyanya. Oleh karenanya, kok hilang ini Bang Haris ya? Oke, akan saya tambahkan lagi. Sebentar sambil menunggu Bang Haris. Oke, Bang Haris tiba-tiba menghilang. Oke, Bang Haris, tadi sudah saya bacakan bionaratif Bang Haris. Mungkin akan saya buka dengan satu pertanyaan saja. Bagaimana kira-kira proses kreatif dalam menulis baik itu di teater ataupun ke puisi gitu ya? Mungkin bisa jelaskan sedikit untuk bahan pembuka pembicaraan kita, Bang Haris. Saya persilahkan, Bang Haris. hmm. Ya,
Aku sengaja memakai masker ini untuk menjelaskan bahwa sebagai warga negara, aku adalah warga negara yang patuh pada peraturan pemerintah. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Risa. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam sahabat-sahabat jagat sastra milenial. Malam ini adalah malam minggu yang sangat menggairahkan bagiku. Dan aku berharap malam ini juga menjadi malam yang menggairahkan bagi teman-teman semua. Karena malam ini kita akan berbicara tentang seni teater dan sastra, sebuah bidang Hilang lagi ya. ya ada trouble sedikit ya. Iya, trouble. Ya, Mbak Risa, udah sudah bisa bagus dengar lagi. ya? Oke. Oke, tadi terputus sedikit ya. Jadi ya malam ini menjadi malam yang menggairahkan bagi aku, dan aku berharap juga menjadi malam yang menggairahkan bagi teman-teman semua. Karena malam ini kita akan berbicara tentang seni teater dan sastra, sebuah bidang kesenian yang sama-sama kita cintai. Bukankah cinta adalah selalu menggairahkan? Alah, ngomong memang paling jago kamu. Jam-jam juga tahan. Giliran disuruh cuci baju 10 potong aja nggak sanggup. Kamu nggak sanggup, bayar tuh laundry. Duit nggak gablek, males. Maaf, Mbak Risa. Sorry teman-teman semua, istriku. Dek, ini aku sedang berbicara dengan teman-teman. Bodoh amat. Ntar habis diskusi, lapar. Kamu enak aja minta makan. Kasih duit juga enggak. Nggak ada duit mau makan apaan. Kan tadi pagi Salto sudah kasih kamu uang, Dek. Iya, Salto terus yang dibebanin. Anak dijadiin tumpuan. Ya sudah. Nanti malam setelah aku selesai kita diskusikan ya. Sekarang tolong kamu diam, oke? Ini aku lagi dituntut oleh banyak orang. Oke, aku diam. Tapi ntar abis capek ngomong, kamu nggak usah minta makan. Nggak usah minta makan, ntar abis capek-capek ngomong. Ngomong nggak ada capek-capek. Nggak ada capek-capeknya kamu ngomong. Gue heran. Gue aja yang nggak dengerin kamu ngomong capek. Heran gue. Ya oke. Oke, cukup deh. Cukup. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan. Mbak Risa, kita lanjutkan ya. Oke, Bang Haris. Silahkan Bang Haris. Ini agak trouble ya, sinyal Bang Haris ya. Teman-teman baru saja mendengar tadi ada sedikit keributan kecil antara aku dan istri. Tapi tentu saja ini sesungguhnya bukan keributan yang sebenarnya. Jadi itu adalah semacam rekayasa yang aku buat dengan mendramatikan dialog-dialog yang sederhana. Ya ini hanya untuk membuat semacam gimmick bagi forum diskusi kita pada malam hari ini. Nah, barangkali ini juga bisa menjadi contoh dari pertanyaan Mbak Risa tadi. Seperti apa sih? Mohon maaf pemirsa yang ada di rumah, mungkin ada trouble sedikit dengan sinyal Bang Haris.
Oke, sudah bisa Ya, masuk lagi. oke, bisa masuk lagi ya, keluar masuk keluar masuk ya. Oke, ya jadi itu tadi Sinyalnya mungkin di semacam sana kurang itu. baik kok di sini sinyalnya. Nggak tahu mungkin ya trouble lah biasa teknologinya. Jadi itu bisa menjadi contoh dari pertanyaan Barisa tadi bahwa seperti apa sih proses kreatif dalam aku menulis naskah drama atau dalam istilahku teks dramatik gitu ya. Em, ya dalam tradisi aku sebagai penulis naskah drama, aku biasa mengangkat tema-tema keseharian begitu. Baik ya, Barisa bisa dengar ya? Bisa, bisa. Barisa bisa dengar ya? Bisa. Iya. Kenapa ya terabang keluar masuk keluar masuk? Ya, jadi seperti itu. Yang penting kedengaran. Oke. Ya teman-teman barangkali tidak masalah kali ya. Hanya kita berdua ya. Ini mungkin karena kita menggunakan warna keramat ini Barisa. Barisa merah dan aku putih ya. Jadi merah putih gitu ya. Ya, baik. Jadi tadi adalah sebuah contoh sederhana bagaimana sebetulnya sebuah naskah bisa kita buat berangkat dari pengalaman keseharian, baik pengalaman pribadi, pengalaman saudara, keluarga, atau kalau mau ditarik lebih jauh lagi bangsa dan negara, misalkan seperti itu. Jadi aku selalu berangkat dari peristiwa keseharian gitu. Nah itulah yang kemudian aku jadikan semacam sumber gitu ya, semacam sumber untuk kemudian aku mengkreasikan sebuah karya tulis dalam bentuk teks dramatik, kira-kira begitu. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi ketika dulu aku pernah membuat sebuah naskah yang tadi sempat Mbak Risa sampaikan, Bah Trilogi Pergaulan dalam 3 Peristiwaan Teater. Itu juga sebuah tema yang sederhana sekali, jadi sangat personal sifatnya. Itu cerita tentang bagaimana aku sebagai ya baik terputus lagi tadi ya, mohon maaf. Bisa lanjut ya Mbak Risa ya. Oke, silahkan. Ya oke. Jadi dalam Bah Trilogi Pergaulan dalam 3 Peristiwaan Teater, misalkan itu berkisah tentang seorang pekerja teater yang menghadapi konflik keluarga karena istrinya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, dan sebagai manusia tentu saja butuh hal-hal yang keseharian, untuk makan, untuk jajan anak, dan lain sebagainya. Tetapi aku dalam hal ini sebagai mampu menyediakan itu, kira-kira begitu. Nah, konflik itu kemudian dibangun sedemikian rupa dan aku tuliskan menjadi sebuah naskah yang berjudul Gegerungan. Kira-kira seperti itu prosesnya, dan tentu ketika menulis ketika dipanggungkan ada satu perjalanan yang agak lain ketika dipanggungkan dengan ketika ditulis, karena pada dasarnya sebuah karya tulis adalah sebuah karya yang sudah selesai di tangan penulisnya, tetapi di tangan sutradara ya dia belum menjadi apa-apa. Ini butuh sentuhan dari sutradara. Nah, disitulah sebetulnya pertaruhan dari seorang kreator, dalam hal ini sutradara, bagaimana dia mengangkat sebuah naskah yang dalam hal ini kebetulan saja aku yang menuliskannya juga menjadi sebuah pertunjukan. Begitu, jadi ada proses kreatif yang lain sebagai seorang sutradara, walaupun naskahnya aku juga yang tuliskan sendiri.
Karena ketika proses itu berlangsung pasti ada pengalaman-pengalaman yang lain dengan ketika naskah itu dipanggungkan. Kira-kira begitu, Mbak Risa, barangkali untuk mengawali diskusi kita, nanti bisa berlanjut bisa diperkaya lagi dengan pertanyaan Mbak Risa, barangkali atau juga nanti dengan pemirsa ya. Begitu ya, Pak. Oke. Oke, terima kasih Bang Haris. Boleh kita lanjut ya obrolan santai kita. Selanjutnya nih Bang Haris, seperti kita ketahui, Abang ini kan adalah seorang aktor teater, dramawan, kemudian penulis skenario teater, sutradara, dosen, dan masih banyak lagi predikat yang lain lah. Lalu tiba-tiba Abang ini masuk dalam ranah puisi yang sedikit berbeda dengan teater gitu. Bahkan yang saya baca tadi ada 2 anak kandung karyanya yang telah lahir di tengah kancah kesusastraan sastra Indonesia. Yang kebetulan keduanya lahir emang di bulan November, sama-sama di bulan November ya Bang. Yang pertama November 2019, kedua di 2020 ini. Keluar lagi. Sebentar terjeda, mungkin di sana sedikit ya di tempat Bang. Sambil menunggu. Ya, oke. Oke? Ya, Bang Haris bisa mendengar saya? Iya, bisa. Oke. Ya. Jadi 2 anak kandung karya Bang Haris dalam bentuk puisi ini pun lahir pula di dunia sastra. Nah, pertanyaannya kenapa bisa Bang gitu loh ya? Kenapa bisa gitu? Apakah ini sebuah kesengajaan yang dibangun sedemikian rupa atau ketidaksengajaan yang sebuah ketidaksengajaan yaitu sebuah ketersesatan jalan, tapi menarik. Saya punya 2 anak kandung. Oke. Ya. Jadi menariknya tuh Abang tuh sampai punya dua karya buku puisi gitu loh ya, kalau dikatakan tersesat. Tapi di sini ternyata ada ketotalitasan sehingga ada buku buktinya. Nah, ini penjelasannya seperti apa, Bang? Gimana nih bisa tersesat ke dunia sastra pula gitu? Apa kesengajaan aja gitu? Bisa dijelaskan barangkali, Bang. Terus gimana itu bisa terjadi gitu loh ya? Silakan Bang Haris. Iya, sebetulnya juga tidak tiba-tiba ya. Sebetulnya juga tidak tiba-tiba karena ini barangkali nanti menjadi menarik diskusi kita bagaimana sebuah karya naskah drama kerap kali atau ada banyak orang yang menganggap itu bukan sebagai sebuah karya sastra. Nah, aku ingin mengatakan sebetulnya tidak tiba-tiba. Jadi ketika aku berangkat menuliskan sebuah naskah drama atau bahkan ketika jauh sebelumnya ketika aku memanggungkan naskah-naskah drama dari penulis lain, baik itu penulis Indonesia atau penulis asing, sebetulnya kerja penciptaanku untuk menulis sebuah katakan puisi begitu sudah aku mulai gitu ya. Tetapi memang tidak dalam sebuah pretensi untuk membuat karya puisi yang terlepas dari sebuah naskah drama. Memang tidak seperti itu. Tetapi bahwa aku menuliskan puisi sebetulnya sejak lama juga, tidak tiba-tiba sebetulnya. Jadi ketika aku menuliskan naskah drama, nah disitulah aku masukkan unsur-unsur yang puitik, baik secara penulisan dialog maupun dalam bentuk penciptaan syair untuk lagu-lagu, kira-kira begitu. Jadi itu yang pertama barangkali ingin aku jawab bahwa tidak tiba-tiba sesungguhnya. Nah, kalau pertanyaan yang berikutnya, kenapa bisa terjadi? Ya itu satu hal yang terkait sesungguhnya. Karya sastra kan ada puisi, ada cerpen, ada naskah drama. Nah, dia itu kemudian ulang-alik atau berkelindang satu sama lain. Gitu. Jadi aku butuh puisi, maka aku ciptakan di dalam naskah drama. Kira-kira begitu. Ketika aku ingin membuat sebuah cerpen, barangkali juga ada aku buat dalam bentuk
semacam, kalau di naskah drama disebut dengan semacam monolog atau semacam soliloquy gitu. Nah itu sebenarnya juga dalam bentuk penulisannya bisa dalam bentuk cerpen, kira-kira begitu. Jadi dua hal yang ingin aku jawab, bahwa pertama tidak tiba-tiba sebetulnya, dan kedua memang karya sastra itu sebetulnya bisa berkelindan keluar masuk antara cerpen, puisi, dan dialog-dialog dalam naskah drama. Gitu. Jadi itu kira-kira jawabannya, tidak tiba-tiba, dan bisa saja terjadi karena memang karya sastra kan sangat luas ininya ya, jangkauannya. Tetapi memang kemudian agak tegas ketika aku menuliskan puisi-puisi secara khusus, aku tuliskan memang sebagai sebuah karya puisi dan kemudian dibukukan. Itu yang barangkali menjadi berbeda dengan awal-awal. Terus kemudian ketika masa pandemi, setelah buku pertama selesai, kemudian setelah masa pandemi, aku juga mengalami semacam, dalam tanda petik, kekhawatiran daya kreatif. Oh, trouble. Keluar lagi Bang Harisnya. Mohon maaf pemirsa yang ada di rumah dan sekitarnya. Ya, sudah terhubung kembali. Ya, silakan Bang Haris. Nah, jadi ketika buku puisi pertama itu sebetulnya lebih kepada proses kreatifku yang berkaitan dengan kalau mau diistilahkan istilah yang hari ini sedang populer barangkali, yang sedang menjadi isu yang menarik, ada proses perjalanan spiritual, kira-kira begitu ya, ada proses perjalanan kerohanian, kira-kira begitu. Aku cukup dekat, cukup intens dengan sebuah lembaga keagamaan, kira-kira begitu. Nah, kemudian aku tuangkanlah kegelisahan-kegelisahan itu dalam bentuk puisi. Nah, berikutnya makanya judul puisinya pun sajak-sajak apostolik. Jadi kalau saudaraku yang muslim barangkali menyebutnya sebagai sastra sufistik, kira-kira begitu, puisi-puisi sufistik. Ini ya, lock terus ya Bang Haris ya. Ya, mohon bersabar. Ya. Oke, baik, sudah tersambung ya, kembali. Maaf. Ya, maaf ini putus-putus ya. Tak masalah. Begitu, jadi sastra sufistik atau sastra apostolik, puisi apostolik kalau dalam istilah aku ya. Nah, puisi yang kedua kemudian lahir ketika itu tadi masa pandemi, aku merasa gelisah sesungguhnya. Bayangkan, aku biasa latihan 4 bulan menghadapi pertunjukan yang hanya 2 atau 3 hari, tiba-tiba stop. Wah, itu menggelisahkan sekali, dan ada banyak pilihan tentu saja. Kawan-kawan yang lain beralih panggung, kira-kira begitu, ke virtual. Nah, aku memang cukup fundamentalis, aku mengistilahkan dalam hal ini. Jadi aku tidak terlalu suka dengan pengalihan itu. Bagiku panggung adalah, kalau pakai istilah politik atau istilah yang sekarang, panggung adalah harga mati, kira-kira begitu. Maka aku kemudian tidak melakukan upaya kreatif dalam bentuk penanggungan, dan aku menemukan kemudian jalan lain yang aku kira juga merangsang daya kreatifku, yaitu dalam bentuk penulisan, dan secara khusus dalam hal ini adalah penulisan puisi, kira-kira begitu. Dan lingkungan kehidupan hari ini itu menyediakan bensin, istilahku, untuk kemudian aku mengangkatnya menjadi sebuah karya puisi. Karena itu aku menyebut karya-karyaku itu lahir atau diperanakkan oleh bapak dan ibu kehidupan. Kira-kira begitu. Jadi itulah proses kreatif kemudian kenapa aku menciptakan puisi yang kedua. Kalau bulan November diterbitkannya, yaitu hanya satu kebetulan saja. Kira-kira begitu, Mbak Lisa, teman-teman sekalian. Oke, jadi puisi-puisi yang lahir pun merupakan bapak dan ibu kehidupan ya. Sama halnya dengan teater yang dibangun tadi, sesuatu yang selalu bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga lebih hidup gitu ya Bang Haris ya. Ya. Oke, selanjutnya Bang Haris. Oke, Bang Haris.
Halo? Ya, silakan. Ya. Oke, kedengeran ya? Oke. Ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Yang kalau tadi sengaja puisi itu diciptakan untuk teater itu, untuk membentuk keharmonisan dalam berteater pula. Oleh karenanya Bang Haris menciptakan sebuah puisi-puisi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dari naskah puisi atau teks puisi itu sendiri, apakah bisa dijadikan lakon dalam pertunjukan teater, Bang? Kalau bisa, kira-kira genre puisi seperti apa yang pas untuk itu? Dan kira-kira apakah harus diubah dulu menjadi teks skenario teater, atau ya sudah apa adanya puisi itu bisa jadi langsung teater gitu, hanya gestur tubuh aja yang main. Seperti apa, Bang? Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Aku ingin menjawabnya eh, lebih ekstrim ya, menjawabnya lebih ekstrim dengan satu begitu begitu apa ya? Mohon maaf pemirsa, ini mungkin ada gangguan internet di sana ya. Ya, oke, Bang Haris bisa masuk kembali. Oke. Ya. Ya, ya. Em, ini memang ya, ini memang dibutuhkan dibutuhkan kesabaran ya menghadapi teknologi ini. Sebagaimana kita juga butuh kesabaran menghadapi orang yang kita cintai kan. Iya. Jadi kadang-kadang orang yang kita cintai juga suka menyebalkan kan kadang-kadang ya. Mungkin menghadapi teknologi juga memang harus sabar.